Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Janer Gilbert Limpo Mandagi, asal Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan memenuhi suatu tugas dari mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dengan judul Etika Profesi. Pengertian etika profesi IT. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Jadi, keseluruhan dari etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etika profesi bidang teknologi informatika. Dalam lingkup TI atau teknik informatika, kode etika profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara personal, profesional, dan developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus dia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan, security, sistem kerja, program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah, di sini ada 15 poin. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. 2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. 3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. 4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. 6. Tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. 7. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak internal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. 8. Tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. 9. Tidak boleh membeberkan data penting karyawan dalam perusahaan. 10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. 11. Tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. 12.
tidak boleh mempermalukan profesinya. 13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. 14. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapat keuntungan dalam membetulkan bug. 15. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Contoh-contoh pelanggaran etika. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service, melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, pencurian melalui internet, dan lain-lain. Yang kedua, netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF, the Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti dalam terkait dengan pengoperasian internet. Lanjut, e-commerce. Perkembangannya pengguna internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Industrial Model Law on Electronic E-commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Perkembangannya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Materi-materi yang tadi dijelaskan itu sebagian ada yang dibuat menurut penjelasan sendiri, ada yang dari internet. Jadi jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari pengetikan, mohon dikoreksi.